tiga jenis. Satu, data yang tidak direkam oleh ilmu pengetahuan, data yang ada di kepala kita dan memandu kita bergerak. Itu data yang ada di kepala kita. Misalnya saya tanya, Mariam, setuju nggak Anda ada orang Kristen di sekitar Anda? Ketika Mariam menjawab setuju dan saya menulisnya, berarti dia masuk ke dalam jenis data kedua, yaitu data yang dia menjadi data ilmiah, data yang diambil berdasarkan preferensi pengetahuan tertentu dan dikelola dengan metodologi tertentu. Secara umum kita punya dua metodologi penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu melihat keumuman, kualitatif melihat kedalaman. Itu pola umumnya saja. Nah, data itu namanya data ilmiah. Data ilmiah doktrinnya adalah data yang tidak terikat dengan kepentingan. Maka orang-orang ilmiah selalu mengklaim dirinya netral meskipun ini di-challenging. Tidak pernah ada pengetahuan yang netral. Tapi orang ilmu pengetahuan selalu mengklaim diri netral. Caranya adalah berjarak dengan realitas. Jadi dulu di doktrin pertama penelitian yang sosiologi klasik, orang Parepare tidak boleh meneliti orang Parepare karena dia orang dalam pasti subjektif. Makanya orang yang boleh meneliti Parepare adalah orang luar karena dia tidak punya preferensi ideologi tentang Parepare. Dia melihat mengcapture-nya dari luar. Bukan soal benar atau salah, soal objektif atau tidak objektif. Soal benar atau salah itu kan value dari data. Dan nah ini masuk ke part ketiga dari data itu, namanya data politis. Data politis itu, nah ini sering kecurigaan muncul di sini, seperti yang disebutkan. Jangan sampai ada hidden agenda dari seseorang untuk menjatuhkan Parepare. Itu sudah masuk politis, sudah itu. Data politis dari data yang, atau data politis itu yang paling sederhana begini. Andaikan data Setara Institute mengatakan bahwa Parepare terbaik, pasti jempol semua. Pasti senang semua gitu. Tapi karena di bawah kita protes. Senang dan protes itu politis. Jadi dan itu pengalaman kami sepanjang hayat sebagai orang-orang penelitian. Contoh, suatu ketika kami melakukan indeks pelayanan KUA dengan mengambil 5 daerah di di wilayah kerja kami. Salah satu daerah nilainya paling rendah di antara 5 ini tapi tetap tinggi. Protes. Datang ke kantor, kenapa kami dibilang paling rendah kalah dengan Ambon? Jangan bisa sebut gimana, cukup tahu melogatnya. Kenapa kami disebut terendah? Nah baru-baru ini kami dapat KU Awards. Kenapa kami lebih rendah dari Ambon? Itu sudah data politis. Padahal yang menjawab itu orang sana. Jadi yang jawab Parepare kota intoleran itu adalah orang Parepare sendiri. Jadi nilai ini kalau Setara Institute ngambil 4 kalau nggak salah ya, ada 4 kategorinya. Peristiwa juga iya, salah satu menyumbang itu peristiwa, boleh jadi Kamalaya, boleh jadi dalam indikatornya setara. Persepsi publik, social engagement dan kebijakan itu indikatornya. Jadi kalau ingin mengecek atau ingin mendelegitimasi penelitian Setara, 2 caranya. Pertama, gugat metodologinya dalam tanda petik, pahami indikatornya, lalu kemudian buat riset sendiri, buat riset tandingan untuk melihat kenapa riset Litbang selalu tinggi. Bukan karena Kementerian Agama ingin meninggi-ninggikan, bukan, karena riset Kementerian Agama basisnya persepsi. Persepsi itu dinamis begitu. Persepsi itu bisa saja dia setuju dalam ketidaksetujuan. Persepsi itu. Misalnya, apakah Anda setuju ada tetangga Anda Muslim? Nah lihat, orang kami anaknya meneliti, oke. Apakah itu mewakili? Belum tentu. Tapi persepsi selalu tinggi. Nah persepsi ini akan di-challenging dengan fakta. Bagi saya, memang menjengkelkan memang kalau kata disebut intoleran. Makanya cara perlawanannya kayak Prof. Hanani menulis. Itu cara perlawanan. Jadi jangan juga diam. Karena Anda diam berarti membenarkan. Melakukan perlawanan intelektual. Yang kedua, melakukan advokasi. Coba cek ketika kasus Gamaliel terjadi.
Coba cek, ada 2 variabel yang saya minta Anda cek. Pelaku dan korban satu. Betul. Siapa korbannya dan siapa pelakunya? Cek bagian ketiga, silent majority-nya. Apa sikap kita ketika itu terjadi? Kalau kita mengklaim diri moderat, mengklaim diri toleran, mengklaim diri kerukunan, ketika itu terjadi apa yang Anda lakukan? Ketika Gamaliel ditolak oleh sekelompok orang, what are you doing? Di sini kuncinya. Ini namanya silent majority. Saya di kemarin di salah satu daerah kan ada gereja sampai sekarang tidak bisa berdiri. Dan para aktivis kan selalu mau berdiri dengan cepat. Tak bisa itu kalau ini. Bagi saya antropologi memahami dulu karakter masyarakat. Kayak di Bulukumba misalnya. Di Bulukumba ini kan mayoritas Islam. Ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah ketemu dengan orang lain, sehingga kalau ada data lain kaget. Itu kan fakta sosial. Kekagetan ini diafirmasi menjadi silent majority. Kebetulan yang nolak dari agama yang sama, maka preferensinya ke situ. Maka silent majority ini menurut saya menyumbang persoalan di dalam relasi sosial kita. Maka moderasi beragama sebenarnya ingin menjadikan silent majority sebagai ruang pengabdian untuk mengubah silent majority menjadi noisy majority, sehingga kelompok-kelompok kecil yang mewakili keislaman kita dan kita tidak setuju itu tidak bekerja. Dan ini bukan hanya di Parepare, di Manado pun saya temukan pola yang sama. Karena di Manado ada satu masjid yang juga mungkin sekarang sudah selesai di kampung Texas. Polanya sama. Kelompok silent majority-nya diam, tidak setuju, bagi kita tidak setuju, tapi juga tidak berbuat. Akhirnya yang menebal gerakannya adalah orang yang menolak. Itu tebal, suaranya di media lebih cepat. Sementara suara mayoritas diam. Nah, karena yang menolak ini dari kalangan Muslim, maka prasangkanya 2, jangan-jangan setuju dengan penolak ini. Masuklah ke DPR misalnya. DPR bahkan di dalam berita yang saya baca itu memberikan afirmasi ke penolak. Nah, akhirnya kan menjadi persoalan. Nah, saya sendiri tidak terlalu setuju dengan datanya Setara Institute kalau melihat fenomena di Parepare. Kan beberapa kali kita juga melakukan riset di Parepare. Tapi kita juga tidak bisa menganggap Setara Institute out of methodology, karena mereka juga punya metodologinya. Dan yang dari mereka kan kota ya, bukan kabupaten. Jadi penelitian Setara itu semua kota yang diteliti. Jadi mungkin ada bilang, kenapa Bulukumba tidak dikasih masuk? Kota di kota, Bulukumba itu kabupaten. Itu saja indeks kota gitu. Jadi kalau Mamuju itu tidak pernah ada, meskipun misalnya ada waktu berkelahi di Mamuju, tidak akan masuk dalam risetnya Setara karena bukan kota, dia kabupaten. Itu dulu, jangan sampai salah paham. Ada gitu daerah itu berkelahi, kabupaten atau kota, kabupaten ini memang tidak diteliti kok. Nah, saya waktu TKC kemarin di pesantren, saya bilang ini menjadi titik pijak untuk membuat, bukan setuju dengan Setara Institute itu, tetapi membuat gerakan untuk ini kan penelitian ini sebenarnya pagar untuk sekaligus alarm. Yang sampai memang ada sesuatu yang tersembunyi yang kita tidak rekam. Karena penelitian itu kan merekam hal yang tidak tersembunyi. Tidak selalu benar penelitian itu, tapi penelitian bisa mengabstraksi sesuatu yang tidak dilihat. Apalagi kalau yang kita lihat itu, kalau yang kita sebutkan itu mengalami bias. Misalnya, tentu saja kalau kita tanya pemerintah kota Parepare pasti dia bilang, salah itu penelitian. Ini kita biasa baik-baik di sini. Nah, level baik-baiknya itu rupanya riset menunjukkan ada gejala. Nah, saya sendiri karena periset tidak akan menghukumi periset karena periset bekerja dengan metode, tetapi saya lebih melihat what's going on di dalam kedalaman. Kita harus coba cek baik-baik sebenarnya di kedalaman relasi struktur kita apa sih yang sedang terjadi. Mengapa Parepare begitu pandangan risetnya? Apakah riset ini ingin menyudutkan Parepare? Saya tidak tahu. Saya tidak punya data soal itu. Apakah riset ini, kan Makassar itu Makassar kan nomor 7 kalau nggak salah. Jadi Sulawesi Selatan ini menyumbang 2 kota dari 3 kota, kan Palopo kota, Parepare kota dan Makassar kota. Nah 2 dari kota di Sulawesi Selatan menyumbang. Karena Parepare nomor 10, Makassar nomor 7 dari bawah. Gitu. Jadi dari 10 kota Parepare memang mengejutkan, saya sendiri terkejut ketika data itu, karena kalau Makassar saya tidak terkejut karena Makassar sering masuk memang
dalam 10 besar bawah. Tapi Parepare masuk, menurut saya itu cukup mengejutkan. Nah, kita duga bahwa kalau menggunakan perspektif penelitiannya setara, kita duga dua hal begini. Kasus Gamaliel satu, atau sebenarnya Parepare sedang menyimpan sesuatu yang direkam oleh penelitian ini tanpa kita sadari. Nah, mungkin bagian itu yang teman-teman perlu garap, perlu aware. Daripada mendenial penelitian, coba merespon. Sama saja orang moderasi beragama ketika dia melakukan kritik terhadap moderasi beragama, saya tidak bisa mendenial kritik itu. Yang saya boleh lakukan adalah menyadari krisisnya. Jadi kalau kita di luar kita kritik, kalau kita di dalam kita harus sadar krisisnya. Jadi namanya menyadari krisis. Moderasi beragama itu paling tidak krisisnya adalah di proyek. Ketika dia diperlakukan sebagai proyek, maka ini tidak punya daya dentum. Dan biasanya program negara itu basisnya di sini, berhenti di sini. Nah, kalau itu daya dentumnya akan lemah. Maka di tangan saya moderasi beragama tidak pernah jadi proyek. Dia menjadi bagian dari advokasi. Maka beberapa prototyping kegiatan kami lakukan. Gitu kira-kira ya.